Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelanggaran kode etik psikologi pasal 64 sampai 67. Nah, sebelum itu, apa sih pelanggaran kode etik psikologi itu? Yuk kita bahas. Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Nah, udah paham kan apa sih pelanggaran kode etik itu? Tapi untuk lebih memperjelasnya lagi, yuk kita simak contoh berikut. Kila adalah seorang psikolog di suatu klinik. Di suatu pagi, seperti biasa, sebelum memulai kerja, Kila selalu merapikan buku di atas meja kerjanya sambil menunggu kedatangan klien. Setelah 15 menit, Kila kedatangan klien dan ternyata klien tersebut adalah temannya ketika SMA. Saat itu, teman Kila menceritakan kalau dia sering merasa cemas ketika berada di keramaian. Mendengar cerita tersebut, Kila langsung memberikan asesmen kepada temannya tadi. Hal itu karena Kila merasa perlu adanya asesmen yang dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut permasalahannya. Setelah 30 menit melakukan asesmen, teman Kila akhirnya pergi meninggalkan klinik tersebut. Gimana teman-teman? Udah tahu kan pelanggaran kode etik psikologi itu seperti apa? Nah, contoh tadi merupakan pelanggaran kode etik psikologi pada pasal 64 tentang informed consent. Jadi perlu diingat, ketika kita ingin melakukan asesmen, perlu yang namanya informed consent terlebih dahulu terhadap klien. Yuk kita simak contoh kedua. Surya adalah seorang psikolog. Dia membuka praktik psikologi dengan memasang plan di depan rumahnya. Ia melakukan beberapa praktik antara lain mendiagnosis, memberikan konseling dan psikoterapi terhadap kliennya. Namun, ketika memberikan hasil diagnosis, ia justru menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak mudah dimengerti oleh kliennya. Sehingga, sering terjadi salah paham terhadap beberapa klien tersebut. Hal lain sering pula terjadi saat ia memberikan prognosis pada klien, seperti menganalisis gangguan syaraf yang seharusnya ditangani oleh seorang dokter. Ia juga sering menceritakan masalah yang dialami klien sebelumnya kepada klien barunya dengan menyebutkan namanya saat memberikan konseling. Psikolog Surya terkadang juga menolak dalam memberikan jasa dengan alasan honor yang diterimanya lebih kecil dari biasanya. Di lain waktu, ada sebuah perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk ditempatkan pada staf-staf tertentu dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan tersebut kemudian memakai jasa psikolog Surya untuk memberikan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Namun, ketika memberikan psikotes tersebut, ia bertemu dengan Rara, saudaranya, dan meminta agar psikolog Surya memberikan hasil psikotes yang baik supaya Rara dapat diterima dalam perusahaan tersebut. Karena merasa tidak enak dengan saudaranya itu, akhirnya psikolog Surya itu memberikan hasil psikotes yang memenuhi standar seleksi penerimaan calon karyawan. Hingga Rara tersebut kemudian diterima dalam perusahaan tersebut dengan menduduki staf tertinggi. Lama-kelamaan, perusahaan tersebut ternyata sering kecewa terhadap cara kerja Rara, karena dianggap tidak berkompeten dalam bidangnya. Hingga akhirnya, pimpinan perusahaan menyelidiki cara pemberian jasa psikolog Surya. Namun, alangkah terkejutnya, pimpinan tersebut ketika mengetahui bahwa pendirian praktik psikologi Surya ternyata belum tercatat pada HIMSI dan psikolog Surya tersebut sama sekali belum pernah menjadi anggota HIMSI. Nah, gimana nih teman-teman? Sangat panjang ya ceritanya. Tapi, dari cerita tadi, kita melihat ada dua pelanggaran dalam kode etik. Yang pertama, penggunaan istilah yang tidak dipahami oleh klien. Hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik dalam pasal 65 tentang interpretasi hasil asesmen. Dan yang kedua, kurang objektif dalam memberikan pelayanan, yang mana psikolog Surya memalsukan hasil asesmen karena kliennya adalah saudaranya. Nah, hal tersebut itu tidak boleh dilakukan karena terdapat dalam pasal 66 tentang penyampaian data dan hasil asesmen. Kita lanjut pada contoh terakhir ya teman-teman. Aisyah adalah seorang dosen dan juga psikolog di suatu klinik.
Setiap harinya, Aisyah pergi ke kampus untuk mengajar sampai pada pukul 3 sore. Setelah itu, Aisyah melanjutkan kerjaannya sebagai seorang psikolog di klinik sampai pukul 9 malam. Pada suatu pagi, setelah ia mengajar, Aisyah memutuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku referensi mengajarnya. Tidak lama kemudian, tibalah jam mengajarnya, dan Aisyah segera bergegas ke kelas tersebut. Namun, saat itu Aisyah tidak sengaja meninggalkan lembar hasil asesmen kliennya di perpustakaan. Lalu, Bima, seorang mahasiswa, menemukan lembar hasil asesmen tersebut, kemudian membaca dan mengunggahnya di media sosialnya. Nah, contoh tadi merupakan contoh pelanggaran dalam pasal 67 tentang menjaga alat data dan hasil asesmen. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa, stay safe dan stay healthy.